Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Johnny Roxen. Bagi Anda yang kebetulan saat ini sedang menonton video ini, saya selalu doakan semoga Anda semua selalu senantiasa diberikan kesehatan serta selalu dilancarkan dalam berbagai urusan. Sebelum lanjut ke cerita, saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena setelah sekian lama, akhirnya baru kali ini saya bisa mengupload episode terbaru. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba bercerita tentang perjalanan yang bisa dibilang masih baru, dan kali ini cerita perjalanannya merupakan sebuah cerita perjalanan pendakian ya, ketika saya bersama teman saya memutuskan untuk mendaki ke Gunung Gede Pangrango di Cianjur ya. Berawal dari obrolan-obrolan iseng ya bersama teman-teman saya di kantor, jadi bisa dibilang rekan kerja. Hingga akhirnya kami bersepakat memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Saat itu saya bertiga ya melakukan pendakian ini, berangkat dari Jakarta sekitar tanggal 6 Agustus ya tahun 2021. Dan saat itu kami berangkat dari sepulang dari tempat kerja ya, sepulang kantor. Jadi sekitar sore hari lah. Kebetulan kami bertiga sudah lama juga tidak melakukan pendakian gunung. Karena kalau bagi saya pribadi, terakhir saya naik gunung itu sekitar tahun 2014 ya. Kala itu saya muncak ke Merapi. Jadi memang cukup jauh rentannya dari 2014 dan baru 2021 ini saya melakukan pendakian kembali. Saat itu kami berangkat dari tempat bekerja ya di bilangan Jakarta Selatan. Kami berangkat sekitar asar lah kalau nggak salah, sekitar asar pukul 3 atau setengah 4 dari Jakarta Selatan langsung menuju ke Cipanas Puncak dengan menggunakan kendaraan pribadi. Hai guys, Gede Pangrango. kita udah lewatin sisa 2. Sekarang lagi sampai di base camp pendakian Gunung Gede Pangrango di Bodas ya. Karena kita harus ngambil dulu simasi. Jadi kita di Bodas dulu. Nanti masuknya via jalur Putri. Singkat cerita, kami sampai di base camp Cibodas itu sekitar maghrib ya, dan tentu saja base camp saat itu sudah tutup ya, karena Gunung Gede Pangrango tidak mengizinkan pendakian malam ya. Namun karena kami memiliki salah seorang rekan di sekitar base camp Gunung Putri, akhirnya kami pun bisa memperoleh simaksi untuk melakukan pendakian di malam hari. Dan tentu saja pendakian di malam hari sangat beresiko ya. Namun karena memang waktu kami yang tidak begitu banyak ya, karena kami izin cuti kerja pun hanya sekitar 2 hari, tidak lebih. Jadi memang mau nggak mau kami harus benar-benar mengefisiensikan waktu. Lanjut pada cerita, sesampainya kami di basecamp Cibodas, karena basecamp sudah tutup, akhirnya kami pun menuju ke basecamp Gunung Putri ya. Dan sampai di basecamp Gunung Putri itu sekitar Isa lah kalau nggak salah ya. Sesampai di Gunung Putri, karena diantara kami bertiga itu semuanya memang belum makan malam, akhirnya kami menyempatkan diri untuk makan malam terlebih dahulu ya di basecampnya Putri, di warung-warung dekat-dekat inilah basecamp pendakian Putri.
Kita udah tiba di base camp pendakian Gede Pangrango ya, Jalur Putri ya. Tepatnya di Kabupaten Cianjur. Sekarang kita makan dulu. Di situ Tenaga dulu. kemudian mulai Ya mungkin lah sebentar lagi beres makan segala beristirahat. Kita langsung naik. Singkat cerita, setelah semuanya dirasa sudah siap, akhirnya kami pun memutuskan untuk memulai pendakian sekitar pukul 8 lah ya, kalau tidak salah, setengah 9-an lah. Jalur pendakian Gunung Gede Pia Putri ini, ketika kita berjalan di awal-awal itu, kita akan langsung menuju ke areal perkebunan warga lah. Ada sawah, ada perkebunan dan lain-lain. Dan di sana jalan memang belum terlalu cukup curam, masih biasa saja. Namun meskipun memang jalannya belum curam, karena dari kami bertiga itu sudah cukup lama tidak melakukan pendakian, maka ritme pendakian kami kala itu benar-benar santai ya. Jadi istilahnya kasarnya 5 langkah break, 5 langkah break lah, nggak apa lagi. Jadi memang benar-benar santai. Di trek area perkebunan warga itu kami banyak bertemu dengan pendaki yang turun dari atas gitu. Sempat bertegur sapa dengan beberapa rombongan pendaki gitu. Cukup lama kami berjalan menyusuri areal perkebunan warga hingga sesaat sebelum sampai di pos reruntuhan ya ada. Jadi kalau kita mendaki di Gunung Gede Pangrango Pia Putri, kita akan melewati salah satu mungkin bekas pos ya, bekas reruntuhan bangunan gitu. Dan rata-rata para pendaki sudah familiar dengan reruntuhan bangunan tersebut yang sering disebut sebagai pos kunti ya. Nah, jadi saat itu kami bertiga sesaat sebelum melewati reruntuhan pos tersebut, dari arah sebelah kanan kami terdengar satu suara ya, yang saya sendiri tidak bisa memastikan suara tersebut adalah suara apa. Yang pasti kala itu suaranya terdengar seperti cekikikan ya, cekikikan. Mungkin teman-teman paham lah suara cekikikannya Mrs. K itu seperti apa. Nah, hampir mirip seperti itu. Tapi waktu itu dalam benak saya masih meyakini bahwa suara tersebut merupakan suara burung ya, yang memang mirip persis seperti suara Mrs. K. Karena saya pernah menjumpai jenis burung yang suaranya mirip seperti itu pada saat dulu ya, ketika saya zaman SMP sempat camping di kampung halaman saya, daerah Sumedang di Margawindu, dan saya pernah menemukan salah satu jenis burung yang suaranya mirip cekikikan Mrs. K ya. Meskipun dari kami bertiga ketika suara burung itu terdengar, kita sempat saling berpandangan. Kedua rekan saya juga cuek saja, tidak mengacuhkannya. Malah salah satu teman saya menyorotkan headlampnya ke sana kemari untuk mencari sumber suara tersebut. Kami terus berjalan, tidak terlalu mengacuhkan suara tersebut, hingga akhirnya kami sampai di salah satu entah kantor ya, tapi yang pasti ada tulisannya sih kayak semacam kantor pusat informasi gitu. Di sana ada shelter juga, ada pos, di dalamnya ada toilet, dan ketika kami di sana sudah banyak beberapa rombongan pendaki yang berteduh di sana sambil beristirahat gitu.
Baru sampai jalan masih jauh. Namun ada sedikit keanehan ya, karena kala itu suara burung atau apalah itu yang terdengar seperti cekikikan perempuan tersebut terus mengikuti kami ya cukup lama. Dan kalau tidak salah suara itu menghilang tepat sesaat sebelum kami sampai di shelter atau kantor atau apalah itu mulai informasi tersebut. Suaranya cukup unik ya. Pada awalnya suara itu terdengar memang seperti cekikikan seorang perempuan ya gitu, dan kala itu saya meyakini bahwa itu adalah salah satu spesies burung ya yang ada di Gede Pangrango. Namun suara itu terus mengikuti kami dan terdengar seperti ada di atas kami, di atas sebelah kanan lah, mengikuti langkah kami. Awalnya ketika saya mendengar itu suaranya terdengar direct lah ya gitu, natural gitu. Tapi makin kelamaan itu ngikutin suaranya kayak semacam pakai sound effect gitu, pakai echo atau apa gitu. Dan kami pun sudah beberapa kali menyorotkan headlamp ke atas, ke kanan, kiri dan macam, tapi memang tidak menjumpai apapun ya. Entah kami tidak melihat sosok dari burung tersebut, kalau memang benar burung. Tapi kalau misalkan ya bukan burung ya wallahu alam juga lah itu suara apa gitu. Ketika sampai di pos itu hujan makin besar ya, kalau itu makin, sehingga mau nggak mau kami terpaksa beristirahat di tempat tersebut sambil menunggu hujan reda ya, sambil ngobrol bersama beberapa orang pendaki yang kami temui. Cukup lama kami menunggu hujan reda gitu. Hingga kalau tidak salah kami itu sampai di tempat tersebut itu sekitar pukul 8:30 lah atau pukul 9 malam ya. Terus sekitar 2 jam karena kami ingat betul waktu itu melanjutkan perjalanan itu sekitar pukul 10:30 atau pukul 11-an lah ya. Dan itu pun kondisinya sedikit memaksakan ya, karena hujan belum benar-benar reda, hanya memang udah beranjak gerimis gitu, dan kami mulai memakai jas hujan lalu melanjutkan perjalanan. Ini kita ada di trek jalur antara pos 2 menuju Gunung Gede Pangrango via Putri, dan sekarang kurang lebih sekitar pukul 10:30 lah ya. Lumayan treknya agak terjal, curam, terlebih kondisi agak gerimis, hujan dikit lah, jadi memang harus ekstra hati-hati. Ada kobok di sini, wow, ada sweeper kita, Om Heru, atlet bulu tangkis. Dari sini trek pendakian mulai didominasi oleh vegetasi hutan ya, dengan pohon-pohonnya yang tinggi. Kalau tadi di areal sebelumnya itu lebih didominasi oleh perkebunan warga, setelah tempat atau pos atau shelter tersebut, jalur pendakian mulai didominasi oleh pepohonan-pepohonan yang cukup besar. Karena guyuran hujan yang cukup lama membuat trek menjadi licin ya, terutama ketika kami menginjakkan kaki di trek-trek yang masih berlumpur. Kami terus berjalan hingga akhirnya sampai di pos pertama ya, yaitu pos Legok Lenca. Ada sedikit misunderstanding dari kami. Kami menyangka waktu itu pos pertama itu merupakan pos kedua ya. Kami menyangkanya pos pertama itu merupakan pos Guntur Lutung gitu. Padahal waktu itu kami baru sampai di pos Legok Lenca. Di sana kami beristirahat sejenak,
sambil ya biasa sebatang dua batang dulu lah minum kopi yang memang kami bawa dari base camp ya. Suasana saat itu di shelter gelap gulita ya, dan tidak ada rombongan pendaki lain, jadi kami beristirahat di sana hanya bertiga saja. Sekitar 10 menitan, 15 menit kami beristirahat, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 ya, ke pos Buntut Lutung. Tidak lama juga pendakian kami menuju pos 2 tersebut, hanya sekitar beberapa setengah jam atau 1 jam kami sudah sampai di pos kedua Buntut Lutung, dan kami pun beristirahat kembali di sana itu sambil ya biasalah sebatang dua batang sambil nikmati kopi. Dan memang kala itu cukup lama ya kami beristirahat di pos 2 tersebut, dan kondisinya sama, kala itu kami tidak menemukan rombongan pendaki lain di shelter tersebut. Kami tiba di pos 2 Buntut Lutung itu kalau tidak salah sekitar pukul 12 malam ya, atau setengah 1 lah, tak 1 jam 1-an lah kalau tidak salah ya. Aduh, sampai dan medannya masih terjal karena ya jalur pendakian Gede Panggang Ngopia Putri ini memang didominasi oleh jalur-jalur terjal gitu. Beda halnya dengan jalur pendakian ke via Cibodas gitu, yang relatif lebih landai. Ya, kita istirahat dulu. Sekarang jam kurang lebih 11.40 ya, hampir jam 12 malam ya. Cas energi. Rokok dulu, masih udah, kita jumpa lagi nanti. Cukup lama beristirahat, kami pun meneruskan perjalanan menuju ke pos 3 yaitu Lawang Seketeng ya. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 ini terasa sangat lama ya. Trek pendakian didominasi oleh jalanan berlumpur dengan akar-akar pohonan, sehingga memang cukup licin jalur pendakiannya, dan tanjakan pun mulai semakin curam ya. Di jalur pendakian ini, di trek ke pos 2 menuju pos 3 ini, kami sudah banyak memakai tangan ya, karena memang medannya ya selain licin juga cukup terjal. Kurang lebih sekitar pukul 3 subuh ya kalau nggak salah, pukul 3 subuh akhirnya kami sampai di pos 3 Lawang Seketeng ya. Dan saat itu kami melihat sudah ada beberapa tenda di sana. Kalau tidak salah ada sekitar 4 tenda lah di pos tersebut. Kita sampai di pos ketiga itu jalan cukup terjal, jadi agak delay ya rencana, karena tadi kita sempat tahun artinya sempat ketahan karena hujan deras, jadi kita sempat lama di shelter, jadi baru bisa melanjutkan. Rencananya sih kita ngecamp di Sedia Kencana, tapi boleh buat udah jam 3 subuh, akhirnya kita ngecamp di sana di pos 3. Dan ini uniknya pos 3 ini ada warung jaga kopi lah, Indomie. Yang tadinya kami sesampainya di pos 3 itu mau memasak perbekalan logistik yang kami bawa, namun karena ada warung akhirnya kami tidak jadi memasak ya, malah kami memesan ya biasalah Indomie, ada gorengan di sana, jadi kami malah makan di sana ya. Setelah makan, kami pun akhirnya mendirikan tenda ya di pos 3 Lawang Seketeng, karena
Nah, saat itu kondisi badan kami pun sudah mulai kelelahan dan kondisi saat itu cukup dingin sekali. Setelah tenda berdiri, kami ngopi-ngopi sejenak sambil menyalakan api unggun. Kami pun cukup sulit ya untuk bisa beristirahat kala itu karena cuaca yang itu dingin sekali. Jadi ya kami hanya tidur ayam saja lah ya. Sehingga akhirnya pagi menjelang, pagi itu kami menyalakan kembali perapian itu sambil yang membuat secangkir kopi, membuat kopi sambil merokok. Masih di shelter ketiga ya, dinginnya minta ampun, kepada bisa tidur. Akhirnya nyalain api, gak bisa tidur, ini istirahat. Dinginnya luar biasa. Kita lupa kalau ini puncak ya, puncak Bogor. Di bawah aja udah dingin, apalagi di atas. Oke. Nyantai-nyantai dulu sambil menunggu matahari terbit. Tepat setelah beberapa saat kami menikmati sunrise di pagi hari ya di pos 3 tersebut, ya mungkin sekitar pukul 8 ya, pukul 8 pagi, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 ya, yaitu pos Sipang Maleber. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini medannya semakin terjal karena memang jalur pendakian Gede Pangrango Via Putri ini bisa dibilang memakan waktu cukup singkat jika dibanding kita mendaki melalui jalur pendakian Cibodas. Hanya saja memang treknya lebih terjal jalur pendakian Putri ketimbang trek pendakian Cibodas. Terhitung 1 jam dari camp dari shelter pos 3 ya, masih belum nyampe di pos 4. Treknya juara banget. Tidak diberi nafas guys. Elevasi, ini elevasi udah kemiringan, udah hampir. Aduh, udah mulai main tangan. Semi climbing. Karena pendakiannya sudah siang, jadi saat itu sudah mulai banyak para pendaki yang naik dari arah bawah. Jadi ya lumayan cukup banyak kami berpapasan dengan pendaki lain gitu. Tapi memang tidak terlalu banyak lah ya, hanya sekitar 4 rombongan, 4 atau 5 rombongan. Balik. Kami terus merangsek naik hingga akhirnya kami sampai di pos 4 Simpang Maleber itu sekitar pukul 10 pagi ya kalau nggak salah. Dengan jalur aman.
Dan di pos 4 Simpang Maleber kami pun beristirahat dulu, mengeluarkan kompor dan lain-lain untuk memasak kopi ya, ngopi dulu di sana. Dan di pos 4 ini kami tertahan cukup lama ya, karena salah seorang teman saya kala itu bisa menerima panggilan telepon. Dan kurang beruntungnya panggilan telepon yang diterimanya itu adalah dari atasannya. Sehingga mau nggak mau dia kurang lebih sekitar setengah jam menelpon dengan atasannya terkait ya urusan pekerjaan lah ya. Sehingga akhirnya waktu pendakian kami jadi semakin molor. Hai guys. Simpang Maleber. 2 jam menuju puncak. Kenapa kamu? Tanggiling kan atuh. Masih ngedit na. Aduh. Sambil menunggu teman saya tersebut menyelesaikan urusan pekerjaannya, saya sempat terlelap ya setengah jam di pos 4 itu, sempat tidur di pinggiran trek gitu, di pinggiran trek pendakian, sempat tertidur, tergeletak gitu aja di tanah, tiduran di dekat pohon, karena kami bertiga waktu itu memang berangkat ke Gede ini langsung dari tempat kerja ya, jadi kami tidak sempat beristirahat dulu, tidur. Ketika ngecamp di pos 3 pun kami tidak bisa tidur gitu, jadi memang sangat kurang istirahat sekali. Dan konyolnya setelah saya bangun dari tidur pun teman saya belum selesai dengan urusan pekerjaannya gitu. Hingga sampai kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian pun teman saya itu masih tetap sambil nelpon ya. Dan teman saya itu cukup lama ya, bukan cukup lama sekali menyelesaikan pekerjaannya tersebut tuh melalui phone tuh, entah urusan apa saya juga kurang paham gitu ya. Namun yang pasti dia menelpon itu sampai kami tiba di Surya Kencana ya, di alun-alun Surya Kencana ya. Dan saat itu kami tiba di alun-alun Surya Kencana Timur itu kurang lebih sekitar pas zuhur ya, sekitar zuhur lah waktu itu. Alun-alun Surya Kencana. Tapi oke dan Pak. Ayo Bangga. Hai. Ah, mending istirahat lah tuh, ngopi Aduh. lah. Alun-alun Surya Kencana. Edelweiss lagi makanan, lagi bagus-bagusnya. Akhirnya nyampe juga ya di alun-alun Surya Kencana, pos terakhir sebelum puncak. Dari sini ke puncak itu 1 jaman lah. Jadi ini alun-alun Surya Kencana itu kayak savana ya mungkin. Ditumbuhi sama tanaman edelweiss dan kebetulan lagi pada mekar, bagus sekali. Setelah melewati tanjakan yang luar biasa terjal, akhirnya sampai juga. Dan lucunya handphone teman saya sinyalnya semakin kuat ketika berada di alun-alun Surya Kencana Timur. Otomatis dia cukup lama ya menelpon di Surya Kencana Timur itu, sehingga akhirnya saya tinggalkan gitu bersama satu orang teman saya lagi gitu. Jadi saya berdua pergi, teman saya yang sudah menelpon itu saya tinggalkan di alun-alun Surya Kencana Timur.
karena waktu itu saya bersama satu orang teman saya yang satunya lagi jalan-jalan di sekitar alun-alun Surya Kencana untuk melakukan foto-foto sambil ya menikmati suasana sambil menuju ke arah barat gitu, jadi ke arah alun-alun Surya Kencana Barat. Otomatis teman saya di apa itu kami tinggalkan saja, biarkan sampai dia selesai urusannya, dan kami menunggu di alun-alun Surya Kencana Barat gitu. Dan setelah teman saya yang satunya lagi tiba di Surya Kencana Barat, akhirnya kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Dari Surya Kencana menuju puncak itu memang tidak terlalu jauh, hanya sekitar setengah jaman lah mungkin. Ya kalau kondisi fit sih 20 menitan itu bisa sampai ke puncak Gede Pangrango. The last post. Jadi persiapan summit ke puncak. The late summit yang telat sekali. Gara-gara nanti bulu tangkis ngerjain tugas kerjaan di gunung 12 jam. Bagus sekali. Jadi setelah melakukan pendakian kurang lebih sekitar 17 jam ya, karena banyak molor sekali. Kami berangkat itu kan sekitar pukul setengah 9 malam. Akhirnya kami pun tiba di puncak Gunung Gede ya, sekitar pukul setengah 2 siang mungkin ya. Jadi memang perjalanan ini cukup molor sekali ya, karena berbagai hambatan. Selain karena faktor fisik kami yang di awal-awal itu memang masih menyesuaikan gitu, karena cukup lama juga dari kami bertiga tidak pernah mendaki lagi. Ditambah faktor cuaca, waktu setelah pos pertama itu kami menunggu hujan reda sekitar 2 jam lebih. Jadi memang baru sekitar pukul 2 siang akhirnya kami bisa mencapai puncak Gunung Gede. Tapi oke. Dan sare dan dahar uyuhan. Gaskeun Bapak. Ya, aduh Gusti. Tapi alhamdulillah nyampe juga. Ada mobilin? 2958 DPL. Sungguh pemandangan yang cukup luar biasa ya, karena mengingat saya pribadi dan kedua orang rekan saya pun sebelumnya belum pernah ada yang mendaki ke Gunung Gede Pangrango ini. Kawah Gunung Gede, betapa indahnya ciptaan Tuhan, hamparan hijau. Jadi cukup takjub ya saya melihat kawah Gunung Gede, satu pemandangan yang sangat mengagumkan, salah satu kebesaran ciptaan Tuhan yang membuat segala lelah yang dilalui itu seolah terbayarkan dengan melihat pemandangan di atas puncak Gunung Gede. Saat di puncak Gunung Gede ini kami kehabisan logistik ya, air terutama, bukan kalau makanan masih banyak, tapi persediaan air kami sudah habis. Ya akhirnya kami pun memutuskan untuk membeli air mineral kemasan ya di puncak Gunung Gede Pangrango. Dan ini uniknya Gunung Gede Pangrango,
saat ini di atas puncak pun bahkan masih ada orang yang berjualan. Kala itu saya membeli sebotol air mineral untuk melanjutkan perjalanan turun, karena rencananya kami akan turun melalui jalur Cibodas ya. Jadi kami tidak turun melalui jalur Putri lagi, tapi kami lintas ya menuju jalur Cibodas. Sekitar 1 jam kami berada di puncak. Kurang lebih pukul 3 sore kami pun mulai turun dari puncak menuju ke pos kandang badak ya. Dari puncak gede kita lanjut ke turun di Via Cibodas ya. Paling nanti kita istirahat dulu di pos kandang badak. Yuk lanjut. Karena saat itu kabut mulai turun, jadi kami cepat-cepat untuk segera melanjutkan perjalanan menuju pos kandang badak. Dan tepat sesaat sebelum kami masuk ke zona vegetasi trek tersebut, kami sempatkan diri untuk memasak dulu ya, karena sudah mulai lapar. Kami akhirnya memasak di sana, beristirahat sambil makan, dan agak cukup lama juga sampai akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan karena kami berusaha untuk mencapai pos kandang badak itu sebelum waktu maghrib. Kalau kata orang tua dulu kan di kampung saya, waktu-waktu dari asar menjelang maghrib itu kan sarepna lah istilahnya, jadi suasananya agak beda. Jadi memang disarankan untuk cepat-cepat mencapai kandang badak sebelum maghrib. Karena entah kenapa ya, ketika saya memasuki trek tersebut, kala itu saya sendiri pribadi merasa suasananya kok beda banget gitu. Terasa sangat, ya pokoknya terasa beda lah ya. Entah itu hanya karena perasaan saya saja atau memang seperti apa, tapi yang pasti membuat saya cukup was-was gitu. Sehingga kami bertiga pun berusaha untuk cepat-cepat sampai di pos kandang badak. Namun salah seorang teman saya mulai merasa kesakitan kakinya gitu. Entah karena memang asam urat atau apa, saya kurang paham, tapi yang pasti salah seorang teman saya saat itu merasakan kakinya sangat sakit, sudah mulai terasa sangat sakit, hingga dia pun berjalan dengan cara diseret ya kakinya. Di perjalanan ini kami mulai bertukar posisi ya, yang pada awalnya waktu awal-awal pendakian itu saya tuh lebih sering berada di tengah ya. Namun ketika perjalanan turun dari puncak gede ini, posisi saya mulai menjadi leader. Teman saya yang kesakitan berada paling belakang jadi sweeper ya. Sebenarnya waktu itu kami pun mencoba untuk beristirahat di trek tersebut gitu. Namun seolah-olah kami bertiga merasakan hal yang sama, bahwa trek pendakian dari puncak menuju kandang badak ini suasananya terasa sangat beda, sehingga teman-teman saya pun sepakat untuk tidak beristirahat terlebih dahulu. Jadi bahkan teman saya yang sakit kakinya pun udah lanjut aja katanya, daripada kita terkena maghrib di sini lebih baik lanjut. Ya akhirnya dengan tersusah-susah kami pun melanjutkan perjalanan hingga melewati tanjakan setan ya. Cuma karena saat itu posisi kami dari atas, otomatis kami menuruninya, dan teman saya yang sakit kakinya ini cukup kerepotan ya ketika menuruni tanjakan setan ini gitu, mengingat tanjakan setan ini adalah satu tebing ya gitu, satu tebing yang saat kita melewatinya itu diharuskan memegang tali-tali yang disediakan di sana gitu. Jadi memang cukup
bisa dibilang sudah climbing lah. Namun setelah beberapa lama berjalan gitu, alhamdulillah akhirnya kami pun sampai di pos kandang badak tepat sebelum maghrib. Kami langsung mendirikan tenda di sana, dan tepat sesaat setelah tenda kami berdiri, hujan pun mulai turun dan cukup besar ya hujannya. Karena kondisi fisik yang memang sudah mulai kelelahan, kami pun memutuskan untuk beristirahat di kandang badak. Namun sekitar pukul 8, setengah 9 saat hujan reda, suasana di kandang badak itu sangat dingin sekali. Kami beberapa kali mencoba untuk istirahat, tidur pun tidak bisa karena kami merasa kedinginan sekali. Melihat kondisi seperti itu, akhirnya saya pun memutuskan untuk turun saja saat itu juga gitu, karena pertimbangannya ya daripada kami kedinginan gitu, takutnya malah kena hipo gitu. Lebih baik kita lanjutkan aja perjalanan gitu. Dan akhirnya teman saya pun bersepakat gitu. Akhirnya kami membereskan tenda dan turun dari kandang badak itu sekitar pukul setengah 9-an ya, 28 atau setengah 9 malam. Dan sebenarnya kami itu mencoba untuk turun itu keesokan paginya ya, karena kami mencoba untuk menghindari perjalanan malam gitu. Tapi ya apa boleh buat, karena kondisinya seperti itu, jadi akhirnya kami pun memutuskan turun di malam itu juga. Selama perjalanan turun itu, saya beserta teman saya sama sekali tidak melakukan perekaman video atau foto-foto ya, karena waktu itu fokus kami ya udahlah pulang aja, turun langsung gitu. Dan karena kondisinya saat itu yang lumayan spooky juga, akhirnya boro-boro kita fokus ke kamera atau lain-lain, kita hanya terus berjalan saja gitu. Mengingat teman saya kakinya pun makin terasa sakit gitu. Perjalanan dari pos kandang badak menuju pos kandang batu cukup cepat. Sekitar pukul 10 malam kami tiba di pos kandang batu ya, dan saat itu kami menemukan beberapa tenda ya di sana ya. Jadi ada yang ngecamp di kandang batu, sekitar ada 4 atau 5 tenda di sana, dan mereka sempat menyapa kami, katanya, "Wah bang, turun malam ini?" Saya bilang iya. "Wah mending ngecamp dulu bang," katanya, "besok aja turunnya," katanya. Tapi ya karena kami sudah bertekad untuk turun malam ini ya, kami pun akhirnya tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan turun. Perjalanan turun dari kandang badak menuju kandang batu ini masih cukup terasa biasa saja ya, cukup biasa saja, karena di kandang batu pun masih banyak ramai dengan pendaki gitu. Nah selepas dari pos kandang badak ini menuju ke pos air panas ya, shelter air panas itu suasananya sangat sepi sekali saat itu, dan kami pun tidak bertemu dengan rombongan pendaki lain saat itu. Jadi ketika perjalanan turun setelah pos kandang badak, kami hanya menemukan satu tenda lagi tepat sebelum kami sampai di shelter air panas. Ada satu tenda waktu itu yang ngecamp di sana, tapi tenda itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan lah, mungkin orangnya sudah tidur di dalam tenda. Jadi saat kami lewat pun lampunya mati dan tidak terdengar suara apapun dari tenda tersebut gitu. Dan kami pun hanya ya udah cuek aja lewat gitu. Jadi selama perjalanan turun ini kami benar-benar bertiga ya, dari kandang badak menuju ke base camp Cibodas itu, membelah keheningan malam, hanya ditemani suara gemericik air karena
kalau tidak salah itu trek pendakian Cibodas itu menyusuri aliran air. Kami terus berjalan hingga akhirnya sampai di shelter air panas ya di sana. Dan saat itu kondisinya hujan masih gerimis ya, tapi memang tidak terlalu besar, tapi masih gerimis, dan kondisi pun berkabut di sekitar shelter ketika kami mulai memasuki shelter air panas tersebut. Sehingga waktu menyeberangi sungai air panas tersebut, salah satu teman saya yang tadinya baik-baik saja tersebut pun sempat terpeleset, akhirnya kakinya sedikit terkilir ya. Otomatis kedua teman saya ini kakinya dua-duanya mengalami sakit, sehingga perjalanan kami pun tidak bisa cepat ya, karena dua teman saya sekarang dua-duanya kakinya merasa sakit. Di perjalanan turun ini saya pun sedikit merasa takut ya, dan suasananya memang terasa begitu dingin, hujan gerimis di antara pepohonan lebat. Jadi saya pun cukup merasa sedikit was-was. Oleh karena itu, ketika kedua teman saya itu meminta break di sela-sela perjalanan, saya memilih-milih ya lokasi untuk break atau untuk istirahatnya tersebut. Perjalanan dari shelter air panas menuju ke Telaga Biru ya, kami tidak banyak istirahat ya. Kami terus melakukan perjalanan ya, paling sesekali istirahat itu sekitar beberapa menit saja. Kami berjalan terus melewati rimbunan pohon, balik hujan yang gerimis, kondisi yang sangat begitu sepi, di antara kabut tipis juga. Kami terus berjalan hingga sekitar, kalau tidak salah, sekitar setelah shelter Rawadenok yang terakhir lah kala itu, karena posisi saya sebagai leader di sana. Ketika saya berjalan di depan, saat itu tiba-tiba tercium aroma melati yang begitu menyengat gitu, disertai dengan goyangan salah satu dahan pohon cabang yang ada di depan saya itu. Saya melihat ada salah satu ranting atau cabang pohon gitu yang bergoyang-goyang cukup kencang. Padahal saat itu kondisinya memang tidak ada angin kencang gitu. Dan saya pun melihat ke pepohonan yang lain pun tidak ada yang rantingnya atau cabangnya tidak ada yang bergoyang. Jadi hanya pohon itu saja gitu. Saya melihat waktu itu bergoyang-goyang sendiri. Saat itu saya pun berhenti sejenak untuk memastikan gitu, bahwa di sekitar saya tidak ada pohon melati atau pohon kamboja gitu. Dan ternyata benar, di sekitar saya tidak menemukan pohon melati ataupun pohon bunga kamboja gitu. Jadi cukup aneh juga ketika saya mencium aroma bunga melati yang begitu menyengat di sekitar wilayah tersebut gitu. Diiringi dengan cabang atau dahan pohon yang bergoyang-goyang, dan anehnya juga hanya satu pohon gitu. Pohon-pohon yang lainnya tidak. Saya mencoba melirik ke arah pohon tersebut dan saya tidak menemukan apa-apa gitu. Hanya memang pohonnya terus-terusan bergoyang gitu. Ya walaupun saya ini memang tidak terlalu peka dengan hal seperti itu, tapi paling tidak saya paham gitu tentang tanda-tanda yang berhubungan dengan hal-hal gaib gitu. Saya tidak berpikir yang aneh-aneh kala itu, cukup
ya cukup memahaminya saja, seraya saya pun melanjutkan perjalanan. Dan tampaknya kedua teman saya tidak menyadari akan hal itu gitu. Jadi saya memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan gitu, hingga akhirnya kami sampai di pos atau di shelter Telaga Biru ya. Di sana kami beristirahat sejenak, ya agak lama lah, sambil merokok di sana, sambil melihat kondisi kedua teman saya yang masih kesakitan kakinya. Setelah beristirahat beberapa menit di shelter Telaga Biru, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan menuju base camp. Itu terasa sangat panjang sekali gitu, seolah-olah perjalanan yang tidak ada akhirnya gitu. Kami terus berjalan melewati trek yang mulai didominasi oleh makadam ya, bebatuan gitu, dan kami melewati rawa gayonggong ya, jadi kita tuh berjalan di atas jembatan yang terbuat dari beton gitu, dan di bawahnya itu rawa gayonggong. Saat melewati jalur dari Telaga Biru sampai ke Camp Cibodas itu, saya sempat dikejutkan dengan beberapa hal ya. Salah satunya sekala itu saya sempat melihat sorot bola mata merah ya dari semak-semak, di balik semak-semak. Tapi saya yakin kedua sorot mata itu adalah hewan, karena memang ukuran bola mata merah tersebut sangat kecil gitu, ya tidak terlalu besar gitu, dan berada di bawah, sehingga saya menyimpulkan memang itu hewan malam ya. Jadi kurang lebih dikejutkan oleh sorotan sepasang mata merah dari balik semak-semak itu sekitar 3 kali. Yang pertama itu bisa dipastikan itu merupakan hewan sejenis rubah ya, karena saat itu ketika saya dekati langsung terlihat bayangan seperti rubah berlari ke arah semak-semak. Sementara untuk kejadian keduanya, saya juga masih bisa menyimpulkan bahwa sorotan itu berasal dari hewan, namun sorotan kali ini bayangan hewan yang saya lihat itu bukan terlihat seperti rubah gitu, tapi lebih terlihat seperti macan kumbang mungkin ya gitu. Karena terlihat seperti kucing hitam yang agak besar sekali, tapi memang tidak terlalu besar. Sekilas terlihat seperti macan kumbang gitu. Makanya saya waktu itu refleks mengeluarkan pisau yang ada di pinggang sebelah kiri saya gitu, untuk berjaga-jaga saja. Lagi-lagi bayangan hewan itu sekelebatan langsung berlari ke arah hutan. Sementara di kejadian sorotan bola mata merah yang terakhir itu, saya tidak bisa memastikan itu apakah hewan atau apa gitu, karena waktu itu lokasinya cukup jauh juga gitu, dan saya tidak sempat bisa melihat apakah sorotan mata merah itu berasal dari hewan atau apa gitu. Tapi ya saya rasa masih hewan juga, tapi ya tidak tahulah gitu. Dan saya pun mengacuhkannya gitu. Setelah membelah keheningan malam dari kandang badak menuju Cibodas, akhirnya kami tiba di pos pertama Cibodas ya, saat itu di pos pemeriksaan simaksi. Dan saat kami sampai di sana pun tidak ada penjaga ya, jadi kami hanya duduk-duduk di sana saja sambil menikmati sebatang rokok sebelum akhirnya kami turun ke base camp Cibodas. Di bawah di area base camp Cibodas, di parkiran yang banyak parkir mobil. Alhamdulillah itu kami sampai dengan selamat. Setelah melepaskan lelah di base camp tersebut, tepat sekitar setelah waktu subuh, kami pun
kembali pulang ke Jakarta. Mungkin itu saja cerita kali ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun yang menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di episode selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.